Kalau dari hasil penelusuran Pak Supan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA alias sederajat. Begawan tiba-tiba jadi terkejut ini. Nah kemarin itu ada seorang warga yang mengadukan atau menggugat perkara ijazah wakil presiden kita. Ini apa meneh ini? Bapaknya urung rampung, anaknya digugat juga ini. Goyang ini. Dan itu digugat secara perdata ke pengadilan. Atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum ini, Gibran dituntut membayar 125 triliun duit kabeh. Edian itu gede. Lo 125 triliun itu edian biang itu. Ini tak baleni nih edian itu 125 triliun. Neng gugatan itu kok gugatan? Duit semono mau, duit sebanyak itu tadi. Seandainya perkara ini dimenangkan dan terbukti Gibran tidak punya ijazah setara SLTA dan akan disetorkan pada kas negara, bukan ke penggugat. Ora tenan iso ngbangun rumah buat masyarakat. 3 juta rumah bisa tercapai itu. Lo pas ngerti pemberitaan ini, Begawan kok ya mikir tadinya. Meski bukan bagian dari Mas Roy CS, ya rodok sumelang aja nih, masalahnya kan bakal berlarut-larut dan panjang lagi seperti ijazahnya Jokowi yang sekarang terus digugat, ditemukan bukti-bukti bahwa ijazahnya palsu. Loh, apalagi ini dilalah berurusan dengan pihak luar negeri, pihak yang mengeluarkan ijazah itu loh. Lo kan Gibran tuh sekolahnya di luar negeri, di Singapura atau di Australia, itu saya juga nggak paham. Apa tidak malah saya gayeng nih. Dan pada Saur Mano tahu, ya sudah teng celebung itu. Dan munculnya kasus ini dengan resmi. Ini aku kenapa ngomong resmi? Soalnya gugatannya wis terdaftar dan tercatat di website Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wah. Nah, gandeng Begawan ini ya bukan pakar pendidikan. Nggak pernah kerja di Kementerian Pendidikan juga, apalagi pegawai pusat, ya tidak berani nyimpulkan. Ya cuma ingin membedah sedikit kok ada kabar seperti itu. Meski aku lulusan luar negeri misalnya, nah ya luar negerinya beda. Karena luar negerinya Gibran yang sekolah di Singapura atau di Australia itu. Nah Begawan luar negerinya itu yang aku lulusan universitas swasta, bukan kampus milik negara. Kayak UGM, UI, ITB, UIN, Lansak Piturute, kuwi aku ora lulus. Cuma sempat kuliah aja. Lah saat durunge kita masuk ke situ, ke perkara pokoknya, kabar ini bakalan bikin kecewa anak bangsa. Kalau terbukti loh. Reaksinya banyak yang persis orang kecewa. Responnya ya iso walah. Kaya muyek soal ijazah ora bapake ora anake. Negara ini mau diumyek-umyek masalah ijazah. Dan sebenarnya penyelesaiannya sangat simpel. Baik itu kasus ijazahnya Jokowi maupun yang sekarang Gibran itu digugat masalah ijazah juga. Cukup tunjukkan. Selesai masalahnya. Di sisi lain kita ngerti kok, ini perkara bangsa. Masih harus banyak yang dituntaskan. Ruwet ini bangsa ini. Muncul masalah kayak gini lagi, itu jengkeli. Tapi ya angel diselai juga. Bikin repot, namun kita sulit mengabaikan begitu saja. Karena Gibran adalah wakil presiden, pejabat, orang nomor 2. Dan kalau hal-hal ini benar terjadi, ya ini sangat perlu diungkap. Beban rakyat udah banyak banget loh. Rakyat nunggu apa yang dilakukan sama negara ini. Lah kok balik meneh perkara ijazah.
Ijazah bapak urung rampung, ijazah anaknya digugat. Kayak sepur kayak gandengan gini. Nah seolah gak ada hal penting lain selain ijazah yang mesti perlu kita tangani. Lo makin hari kita malah disibukkan yang administratif ginian. Wah, jian rambut itu tenan. Ingat loh, sikap ini bukan disebabkan Om Begawan percaya bila ijazahnya Wapres itu asli. Enggak. Ya, beberapa hal memang meragukan. Tidak ke situ masalahnya, bukan masalah asli atau tidak. Termasuk ijazahnya Jokowi itu enggak mau tahu Om Begawan itu mau asli atau tidak itu. Kan bukan Om Begawan yang bisa memastikan ijazah asli atau enggak itu. Hanya saja sebuah dokumen pribadi apalagi yang dimiliki orang sekelas wakil presiden yang juga anak presiden kok ya bisa diragukan. Loh ini orang gere loh ini. Bukan sesuatu yang sepele kalau sampai orang nomor 2 di Indonesia itu diragukan ijazahnya. Ini semacam batas kepercayaan rakyat pada keluarga Jokowi. Beneran setipis tisu dibelah 7 aja atau malah sebesar jembatan Sirotol Mustaqim itu tipis itu. Seolah-olah apa saja yang ada pada mereka itu hanya bisa memberi beban berat, tidak malah memberi beban ringan pada bangsa ini. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua untuk berkaca. Ngilo gitu dewe-dewe lah dalam hidup itu mesti ngati-hati. Lo sekelas jabatan presiden dan wapres, iso dionyo-nyo masalah individu itu wak, kebangetan itu. Tetapi kita harus tahu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Gitu. Mereka yang menggugat, rasa geleme dewe ujug-ujug gugat. Pasti dia punya bukti-bukti awal untuk menggugat sebuah permasalahan, termasuk ijazahnya Jokowi. Lu sang bapak usai menjabat baru diributkan. Anak menjabat setahun yurung genep. Memunculkan keributan juga ini. Ini sejarah Indonesia yang paling kelam seumur hidup Om Begawan ini. Mungkin malah rung menjabat wis eneng umyak deh. Iya dulu sudah ada umyak. Kita jadi kayak membayangkan seorang perempuan mengandung. Ning rung proses nikah. Iya tak umyak. Wah, anak lagi neng weteng aja, masih dalam kandungan, wis gegeri keluarga. Dia saat Gibran jadi calon wali kota, kan ya wis gawe PDIP Solo sempat gegeran tuh. Aku ya melu-melu. Iya tuh, membuat partai ini jadi pecah belah. Karena usulan atau aspirasi dari bawah tidak mengusulkan Gibran putra Jokowi, dia daftarnya di DPD PDI Jawa Tengah. Takut gak diteruskan pendaftarannya sama DPC Solo waktu itu. Masih ketambahan lagi. Begitu ikut kontestasi Pilpres kemarin, malah dicalonkan sebagai cawapres tidak melalui PDIP. Loh ibarat bayi di kandungan, si ibu belum resmi nikah sama si pemberi sperma itu. Ini perumpamaan. Brojol sakar PDW. Otomatis ya tambah geger gede tuh ini. Semua orang ya tahu, makin tinggi pemimpin itu makin besar ujiannya. Ibarat pepatah bilang, ujian seorang makin banyak saat jabatannya terus naik. Loh hanya saja, ujian itu kan mestinya berkaitan dengan perkara tantangan yang dihadapi. Tantangan itu berkaitan sama mandat yang diserahkan pada dirinya. Loh pasti ya sebagai pejabat itu, mesti menjawab hadangan buat nyari solusi terbaik atas jabatan baru yang diembannya. Dan itu menyangkut kepentingan pada mandat yang dia terima. Bingung rawe aku ngomong gitu. Maksudku gini, Gibran nek duwe tugas berat, ya berkutat pada jabatan wapres. Dudu sebagai Gibrannya, bukan pribadinya. Sebagai jabatannya, amanahnya. Istilahnya sama kewenangan dan tanggung jawab pada jabatan yang melekat padanya. Nek sing jedul itu masalah pribadi, kayak dia digugat masalah ijazah. Kan ini personal, tidak berkaitan sama wewenang dan tanggung jawab wapres. Toh akhirnya kalau itu terbukti berdampak pada jabatan wapresnya. Lo ini dipilih sama 58% rakyat. Kok iso no sing nakoni ijazah? Kan gawin domplong tenan.
Kenapa ini bapak dan anak problemnya kok podo? Ya sekali lagi, kalau tidak ada asap, tidak ada api, pasti orang-orang yang menggugat sudah punya hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya kita lihat aja, Mas Roy, CS dan kawan-kawan, dia tetap kuat prinsipnya, kuat untuk membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Karena dia menemukan bukti-bukti awal. Lah mungkin orang yang gugat ijazahnya Gibran ini ya punya bukti-bukti awal. Lah piye ini? Lah ini baik Barat sebagai seorang suami atau bapak, kudune kan tantangannya bagaimana bisa menghidupi anak istri dengan layak. Gimana memberi nafkah yang didapat dari pekerjaan yang halal. Lah nek suami menghadapi masalah dari perkara BI checking saat dia remaja atau hobinya obat-obatan sejak belum nikah keterusan, itu memperlihatkan dirinya belum layak jadi suami atau bapak. Mengapa? Ya dia belum bisa ngerampungi masa lalunya. Dia belum bisa mengubah dirinya untuk menjadi seorang suami atau bapak. Tahu maksudnya? Sehingga anak istrinya jadi ikutan menanggung ekses turunan itu karena kelakuan suami atau bapaknya itu. Lah soko perilaku si suami atau si ayah itu mesakne banget toh. Masih tetap muncul masalah kayak ginian ini memperlihatkan keluarga Jokowi itu lebih banyak ngasih dampak buruk kalau menurut Begawan ini daripada efek positif buat rakyat. Gimana kita bisa hidup tenang? Minimal kerja dengan baik. Ada perkara pribadi seorang pemimpin masih saja dipertanyakan oleh rakyatnya. Ya ini yang harus introspeksi siapa sih? Rakyatnya apa keluarga Jokowi ini? Bukankah sebagai seorang pemimpin itu punya pride, marwah, membawa harga diri. Setidaknya nih ada warga mau memperkarakan sesuatu, otomatis kan yo mikir. Rakyat kecil kuwi sing neng desa-desa sekedar ameh ngerasani elek RT ini wae, sungkan loh. Oh iya, oh saya ini Pak RT, anak sing ngerasani aku, oh pekewuh banget. Kecuali nek kelakuan kita, wis beneran parah, wis mesti terbuka. Ya medok tahu. Cetha welo-welo kalau main ngerasani. Misalnya Pak RT ini apa siapa itu suka mendem, suka judi dan sebagainya. Apalagi ini levelnya ini wakil presiden. Orang nomor 2 di Indonesia. Ada rakyat yang berani menggugat dia. Berarti orang cek-cek. Bila kita sendiri gak memiliki dokumen otentik, atau setidaknya punya keyakinan bila syarat jadi wapres tidak dipenuhi, gak mungkin lah wani gugat. Ya. Jabatan wapres itu kan wis mencit itu. Meh. Tinggal satu ndak tok itu. Kayak itu anak presiden. Dan baru sekarang lah mantan presiden dan wakil presiden yang ijazahnya diributkan. Sejarah Indonesia itu baru kali ini. Dan ini yang paling anyel meneh. Bapak karo anak yang diributkan ijazahnya. Keaslian ijazahnya sebagai persyaratan dia menjadi pemimpin. Ya, sebelumnya tidak pernah ada. Entah presiden atau wapres diragukan pendidikan mereka. Kita lihat pada pemimpin yang lain saja yang coba kita uji. Adakah masalah yang dibawa serta ada gak beban itu pada dia? Profesor Mahfud misalnya, satupun dari masyarakat kita sulit menemukan celah. Apa sih yang pantas kita udurkan? Udurkan tahu. Yang pantas kita omongkan, ngeyelkan tentang Profesor Mahfud gak ada. Tentang pribadi mantan Menko Polhukam itu, apakah dia sempurna? Yo, sebagai manusia jelas adoh dari kesempurnaan. Tapi itu kekurangan beliau, itu sifatnya tidak merugikan secara umum. Tak sodor nama lain, Pak Anies, yang selalu diolok-olok itu, yang disebut ya rodok-rodok kanan. Agak dekat sampai kelompok-kelompok garis keras. Nah, kelemahan itu bisa kita uji. Kita lihat bareng-bareng. Waktu jadi pemimpin gimana? Masih bersikap ngebela kelompok kanan? Ya persepsi orang bisa berbeda. Namun adakah yang diragukan tentang ijazah pendidikan Pak Anies? Ijazah anak-anaknya misalnya. Atau meragukan surat nikah Pak Anies. Reneng. Nama lain yang pantas kita uji juga, Pak Ahok. Ini orang nek omong kan beras-beras calcul tuh kayak kendaraan tanpa rem.
gas tak enak. Mandeknya nabrak bobrek. Bila dia dicalonkan kembali sebagai seorang pemimpin, apa masih punya sifat yang sama? Nah kan ngono toh. Nek beda individu nih, apa yang kurang? Pasti ada pro dan kontra. Karena manusia itu tidak sempurna. Kekurangannya misalnya dia pernah gagal berumah tangga. Tetapi kan kita ngerti itu bukan kesalahan Pak Ahok. Apa yang gagal berumah tangga Pak Ahok mau digugat juga? Tentu tidak. Dari 3 nama yang tak contohkan itu saja, yang tak sebutkan tadi, ada keraguan dari pribadi mereka. Namun masih bisa diperdebatkan. Bisa kita pahami ada menerima atau menolak mereka. Lah nek wis urusan track record, rekam jejak administratif, apa nek ijazah yang dipertanyakan, apa bisa diubah? Apa Gibran nek beneran dipertanyakan sekolah dan ijazahnya, apa ya kudu sekolah nek? Kan nggak mungkin. Artinya gugatan itu final. Kalau memang ini benar-benar punya bukti awal, ini orang gere. Misalkan loh beneran sekolah atau ijazahnya itu kredibel. Gak mungkin dong ada orang yang mempertanyakan itu. Ya, kalau ada bukti-bukti yang sudah tentis, sudah diperlihatkan lah. Termasuk Pak Jokowi itu. Loh Gibran itu tidak hanya wapres loh, namun juga anak presiden ke-7. Nek beneran gak duwe bukti atau keyakinan kuat, tidak mungkin dong orang daftarin gugatan. Orang ini kedel banget, orang dibukti lah mungkin. Ini saya tidak bilanin sopo-sopo loh. Ini supaya masyarakat paham apa yang saya omongkan ini. Kenapa bisa ada orang rakyat kecil menggugat wapres tentang ijazah kalau dia tidak punya bukti awal, orang mungkin wani kan gitu loh. Ini hanya itu aja yang ingin saya katakan. Memangnya kita menggugat pejabat gak butuh duit, tidak butuh biaya, gak ngabisin waktu, gak melelahkan. Nggak perlu data-data autentik yang penting sebagai bukti awal. Kene sing mau ngikuti perkembangan kasus wae, ngono wae anyel jelek bosen. Iya loh. Pegawai saya tinggal nunggu. Pegawai nunggu. Gimana nanti pengadilan akan memutuskan perkara ini? Namun dari pengalaman yang muncul dari perkara ijazah Jokowi saja berlarut-larut. Dan muncul banyak bukti, muncul banyak keterangan, muncul banyak saksi, muncul permasalahan-permasalahan. Ya, ada di pasar pramuka, ada skripsinya, ada wah macam-macam lah. Namun dari pengalaman yang muncul dari perkara ijazah Jokowi saja berlarut-larut, berkepanjangan, ora wis-wis. Biyen mulai didaftarkan kapan ya? Aku boleh info ini kalau yang Pak Jokowi. Kadang ya tak lewati ya pas isu itu nongol ning medsosku kadang-kadang. Ya mau bagaimanapun, problem lebih penting dari bangsa ini banyak sebenarnya. Meskipun ini juga masalah hal yang perlu kita buktikan gitu. Karena ini menyangkut pejabat publik. Dan sing tak omong ini tidak menandakan itu bukan masalah sepele loh. Tentang ijazahnya, kebenaran ijazahnya Jokowi dan kebenaran ijazah Gibran ini. Ini bukan masalah sepele. Ada orang menggugat keabsahan ijazah sekaligus menampakkan kredibilitas penyelenggara pemilu dan pilpres. Dalam hal ini KPU kan juga dipertanyakan akhirnya. Saiki sikap UGM, ya disorot negatif sekarang. Seolah-olah mencoba menghilangkan jejak catatan gelap mantan Presiden Jokowi ini. Padahal Jokowi kuliah di dalam negeri loh, di kampus yang kredibilitasnya wis gak diragukan. UGM. Mengapa malah sampai sekarang panjangnya polemik wis ngungkuli sinetron terpanjang di TV swasta itu. Episode sampai ratusan, ora rampung-rampung, ora barbar. Andai elit politik atau pejabat yang dipilih rakyat itu duwe martabat, harga diri, pasti yang dipersoalkan tentang kebijakannya. Bukan pribadinya kan. Pasti andai pejabat dihormati, tidak akan diodet-odet yang nyangkut pribadinya. Pasti itu. Loh, kenapa sampai diodet-odet? Ya karena kebijakannya yang gak pro rakyat. Dan sing kita semua rasakan dan ngerteni tekan saiki sampai sekarang pada Jokowi dan Gibran. Tidak hanya pribadinya, namun juga kebijakan-kebijakan yang banyak dibongkar. Ini ada sikap politik mereka. Jadi bahan rasanan juga. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini seolah-olah atau minimal yang kita rasakan. Angger terdengar nama Jokowi, Gibran dan yang lain.
persepsi publik secara umum jadi negatif. Ini sesuatu yang tidak pernah Begawan bayangkan saat dulu ini. Meskipun dulu saya mendukung Jokowi. Dan tidak Begawan saja. Banyak ribuan relawan yang mendukung Jokowi. Orang-orang yang punya kredibel, kekuatan power. Semua mendukung Jokowi dan keluarganya. Tapi sekarang pergi dan hanya tertinggal. Kita lihat relawan-relawan yang tertinggal, yang selalu mendukung Jokowi saat ini. Bermasalah semua. Sampai 2020, sebenarnya secara pribadi Begawan nggak setuju. Gibran ikut kontestasi di tingkat daerah. Lu mau bagaimanapun, rakyat memiliki persepsi negatif. Kenapa begitu? Soalnya belum pernah satupun presiden yang anaknya maju pilkada sewaktu bapaknya masih menjabat. Nah 3 tahun berselang, Kaisang hanya butuh 2 hari jadi kader yang kemudian memegang jabatan ketua umum PSI. Ini sulit buat kita semua mengabaikan. Mereka menduduki jabatan penting entah di pemerintahan maupun di partai. Bukan karena bapaknya. Loh makin mirisnya yang kayak gini kok mau dilawan dengan dalih. Kan demokrasi memperbolehkan. Nah ada juga sebagian dari para pendukungnya melandasi dengan omongan. Lu bukankah jadi kepala daerah juga ketua umum partai itu hak seseorang? Walah, orang ngerti kita maksud itu. Sing do alasan itu, do duwe pikiran ngono biasanya ya karena pembelaannya. Kuwi sing ra paham. Bedane demokrasi liberal sama demokrasi Pancasila. Yang kita anut tuh demokrasi Pancasila, Bung. Bedane nang endi? Bedane yo nang gundulmu. Gundul. Bedanya di sini loh. Kita mikir ini. Mengapa saat Jokowi jadi presiden, anaknya mesti ikut pilkada? Anaknya mesti jadi ketua umum partai. Kan kita jadi berpikir, andai nyalon wali kota bertarung berebut ketua partai setelah Jokowi wis leren presiden, apa nggak bisa? Intinya demokrasi Pancasila itu masih mengakui tata krama, etika adab, unggah-ungguh, sopan santun, norma menjaga itu semua, itu demokrasi Pancasila. Lah nek liberal tadi kan bebas sak karepe dhewe. Lah gandeng adab dari nilai-nilai luhur bangsa beratas di atas demokrasi. Aturan macam begitu tidak dimasukkan. Karena itu wis otomatis janjane. Mau tidak mau harus dilakukan. Lah karena tidak ditulis. Dilalek. Aturan macam begitu tidak dimasukkan. Ya malah dimanfaatkan. Loh ya yang kayak begini ini jadi makin merusak tatanan, makin memperburuk keadaan, makin meruntuhkan pondasi-pondasi konstitusi kita. Akibat mereka yang menabrak fatsun politik kebangsaan. Orang jadi dengan gampang, simple, praktis dengan menganggap Jokowi dan Gibran itu bukan bagian pemimpin yang mesti dijaga. Akibat mereka menerjang paugeran, demarkasi, value atau nilai bersama. Ya silahkan ditanggung sendiri akibatnya. Saiki bisa jadi ijazahnya Gibran yang digugat. Di masa mendatang bisa tentang bisnisnya, pernikahannya, mungkin sembarang kali akan digugat dan ora rampung-rampung. Akhirnya negara ini wis ribet ae. Golek duit tangel. Masyarakat jadi buh ini. Oke ya, ini pesan Begawan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita. Bagaimana kita harus hidup. Harus berjalan dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Salam Begawan, salam ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.